Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat. Tentu saja, yang pertama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya rezeki, dan nikmat karena kita sekarang sudah bertemu di bulan Ramadan. Yang sekarang Ramadan yang pertama. Ya. Kali ini, Sobat Al-Azmi, saya ingin membuat podcast ya dengan tema keutamaan di bulan Ramadan ya. Dengan saya host Muhammad Syafiq Adami dan samping saya ini narasumber yang pertama yang bernama Abdul Rasyad Salam. Kami di sini akan memberikan penjelasan dari awal hingga akhir yang terkait di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan itu kita memang diwajibkan berpuasa karena kita sebagai orang muslim, orang Islam dan orang mukmin ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan berpuasa ya. Berikut dalil dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas menjelaskan dengan detail, yaitu surat Al-Baqarah ayat 193 ya, dijelaskan yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita orang mukmin ya, orang yang bukan sekedar Islam, karena kita memang sudah diwajibkan dari dahulu, dari kita balik hingga orang tua ya, kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan ya. Tentunya kita sebagai orang mukmin, kita kan memang disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi jika kita mengerjakan larangannya, maka puasa kita tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya. Karena sebab berpuasa kan untuk meningkatkan keimanan dan keikhlasan, ya Bang? Betul. Dan juga kita kan harus sabar dalam menjalankan perintahnya. Jangan sampai kita bermaksiat, terus melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Terus kita jangan pernah mau disuruh-suruh sama teman kalau misalnya itu termasuk keburukan. Kalau misalnya positif kayak mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, kebajikan dan lain sebagainya, maka kita harus mengikutinya. Karena memang udah kewajiban kita kan, kita seorang muslim, kewajiban kita kan mengajak kepada kebenaran dan menasihati kepada kesabaran ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat Al-Adami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Anda ingin menanya kepada narasumber Anda, yaitu Bang Rasyad. Pertanyaannya, apa yang membuat kita yakin akan wajibnya berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita makan ya, jangan ditekan yang Azani dimanapun Anda berada, yang menonton video inilah khususnya kan. Jadi untuk pertanyaan apa yang membuat kita yakin akan diwajibkannya puasa? Apa yang membuat kita yakin diwajibkan berpuasa? Sebetulnya tadi sudah cukup jelas, sudah dijelaskan oleh host kita, pembawa podcast kita ya. Jadi kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Karena kita
Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam suratnya. Tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 103 ya. Bunyi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari situ, dari ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, ngapain sih puasa gitu kan, nggak wajib gitu, tunjukin itu ayat dalil tersebut, surat Al-Baqarah ayat 163. Dan juga selain Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, juga sebelumnya juga Nabi Muhammad juga melakukan hal tersebut ya. Malahan kalau bisa dibilang itu ketika kita di bulan suci Ramadan itu awal mulanya itu Nabi Muhammad SAW itu dia berpuasa tidak dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, melainkan beliau Nabi Muhammad SAW itu berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, terus dia buka puasa, terus dia lanjut lagi puasa lagi sampai menjelang sahur seperti itu. Nah lalu turunlah dari situ para sahabat pun mengeluh karena ya para sahabat itu tidak bisa melakukan seperti kan kalau berpuasa tidak bisa melakukan berhubungan suami istri, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada saat itu waktu untuk makan, minum dan hubungan suami istri itu hanya dilakukan 1 jam saja. Jadi dari terbit fajar tenggelam matahari itu nggak boleh, terus buka puasa, terus lanjut puasa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan kepada umat manusia, khusus umat Islam, untuk malamnya umatnya bisa melakukan makan, minum dan hal lainnya bebas lah gitu, kan itu agar kita bisa tidak terpaku dengan berpuasa lagi. Jadi akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Akhirnya ya sudah, sampai sekarang kita berpuasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Lama-lama itu boleh kita makan, minum dan lain sebagainya sampai menjelang azan subuh. Pas azan subuh kita berpuasa seperti itu. Jadi sudah jelas ya itu kenapa kita diwajibkan berpuasa, karena itu ada dalil di surat Al-Baqarah ayat 100. Sudah paham. Mungkin Sobat Al-Azami ingin memberi saran ataupun kritik dari penjelasan tadi, tolong ditulis di komentar ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Bang Rasyad, kenapa di bulan Ramadan kita harus menjaga lisan kita ya? Ya itu apa namanya, kenapa kita harus menjaga lisan ketika di bulan suci Ramadan? Karena memang kita menjaga lisan itu tidak hanya apa namanya di bulan Ramadan saja, sebenarnya di luar Ramadan kita harus menjaga lisan, tidak boleh kita berkata kasar dan sebagainya. Namun di sini yang perlu ditekankan adalah kenapa kita menjaga lisan, harus menjaga lisan ketika di bulan suci Ramadan, karena apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, itu puasa kita akan sia-sia dan pahala dari berpuasa pada hari itu akan berkurang. Jadi sayang aja gitu kan kalau misalnya kita nggak bisa menjaga lisan ya kan, kita berkata kasar dan lain sebagainya, lalu Allah menurunkan apa namanya, mengurangi pahala kita, dan udah kita kata apa cuma harus aja gitu kan. Jadi kita betul-betul harus menjaga lisan kita gitu. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan juga harus gitu. Dan juga selain menjaga lisan juga kita juga tak boleh yang namanya ya kita harus sabar lah, tidak boleh kita pancing emosi segala macam kan, karena itu juga dapat mengurangi pahala puasa kita gitu kan. Emosi kita harus sabar gitu kan, tapi segala perbuatan tidak boleh. Misalkan kita nggak sabar nih, kita sampai aduh lama banget lagi kapan bukanya sih gitu kan, sambil ngedumel gitu kan, itu nggak boleh gitu, itu nggak boleh gitu. Kita harus sabar ya kan, nggak boleh macam tuh kan. Ya itu jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan kita nggak mau mengurangi pahala puasa kita ya udah kita harus menjaga lisan. Kalau kita nggak bisa ya udah berarti sia-sia kan puasa gitu. Paham. Terus
Berarti kita kalau di bulan Ramadan maka kita harus menjaga lisan kita ya Bang. Betul. Ya. Terus menjaga sifat-sifat buruk yang lainnya Bang. Ya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada saran atau kritik, mohon ditulis di komentar ya di bawah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Di bulan Ramadan itu ada kebaikan apa aja sih Bang? Banyak banget ya kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan pernikahan ya kan. Jadi Allah memang menspesialkan bulan ini dari 11 bulan yang ada. Allah meminta 1 bulan kita untuk berpuasa karena ya ini pertama dan sekalian pertama di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi ada di surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Nah, jadi pada malam itu malam yang sangat sejuk sekali, bikin tenang, dan para malaikat turun ke bumi. Jadi pada malam itu apabila kita berdoa, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan, salah satu keutamaannya yang ada kebaikan-kebaikan yang di bulan suci Ramadan tersebut. Tuh, seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaannya, kalau misalkan saya sampaikan panjang lagi, nanti durasi panjang ya, bisa sejam. Aduh. Ya udah lanjut dah. Oke. Berarti untuk di bulan Ramadan ada kebaikan-kebaikan apa aja? Berarti yang keutamaan yang paling penting tuh, yang paling utama berarti malam Lailatul Qadar ya Bang ya? Betul. Ya. Udah dijelaskan tadi sama Bang Fasyad dengan dalil yang tadi surat Al-Qadar ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali sama teman-teman Al-Azami, mungkin boleh ditulis di komentar di bawah. Mungkin ada sifat buruk di dalam tubuh kita ataupun di dalam roh-roh kita ya. Mungkin nanti kita akan mempelajari kembali, belajar dari kesalahan lagi ataupun belajar kegagalan, supaya nanti kedepannya bisa lebih baik kembali ya, supaya nanti kedepannya tidak mokal kembali, mungkin kembali dan sebagainya. Mungkin dari saya, kami channel Al-Azami, untuk podcast kali ini cukup sekian ya. Kalau misalnya ada kesalahan kata, itu katanya salah dan pembicaranya salah, mungkin bisa dimaafkan sebesar-besarnya ya. Mohon maaf ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.